lebih daripada kuburan yang lain, kecuali kuburannya Rasul. Memang ada doa khusus ketika melewati kuburannya Rasul. Tapi selain dari kuburannya Rasul, maka semua kuburan itu sama. Dan tidak boleh bagi kita itu lebih mengutamakan kuburan fulan daripada kuburan fulan. Kalau sifatnya mendatangi kuburan itu hanya untuk mengingatkan mati. Kalau sifatnya hanya mengingatkan mati, mah kuburan itu sama saja. Jeruk purut ya monggo. Kemudian tanah kusir juga silakan, sama. Dan tidak boleh bagi kita mengutamakan kuburan tertentu seakan-akan kuburan itu lebih baik daripada kuburan yang lain. Kenapa ziarahnya itu harus ke Aceh? Ya, saya itu kalau ziarah ke Aceh itu lebih khusyuk gitu. Nggak ada. Sama lah. Kecuali masjid. Mungkin masjid itu ada beberapa masjid-masjid tertentu yang menjadikan kita lebih khusyuk. Contohnya karena karpetnya lebih empuk, kemudian AC-nya lebih dingin, suasananya kemudian lebih tenang. Maka bolehlah kita mengutamakan satu masjid, di sana itu saya lebih khusyuk daripada masjid di sini. Di sini rame, ada suara anak-anak, kalau sujud karpetnya bau. Maka kemudian mengutamakan masjid itu masih makul, masih kemudian bisa diterima. Tapi kalau mengutamakan kuburan itu tidak bisa diterima. Karena semua kuburan itu sifatnya sama, untuk mengembalikan kita supaya kita mengingat kematian, dan tidak perlu bagi kita mengistimewakan kuburan tertentu di atas kuburan orang lain. Karena semua kuburan itu sama. Jadi kalau ada orang yang kemudian, kenapa sih ziarahnya kok jauh-jauh? Bukankah rumahmu sudah di dekat Jeruk Purut? Kenapa harus ziarahnya ke tempat yang jauh, sono ke Hongkong gitu misalkan? Iya, karena saya di sana lebih khusyuk. Tidak ada lebih khusyuk. Semua kuburan itu pada dasarnya sama, yaitu bagaimana proses hati kita merespon apa yang kita lihat di kuburan untuk melembutkan hati, dan tidak ada keistimewaan kuburan-kuburan tertentu di atas kuburan-kuburan yang lainnya. Makanya Masya Allah, tidak boleh bagi kita itu mengistimewakan apa yang tidak diistimewakan oleh Rasul. Sama lah, kuburan itu sama. Adapun masalah penghuninya, akan mengatakan ini kan beda, ini kuburannya orang solih, ini kuburannya bukan orang solih. Nah, kita kan tidak tahu di dalam kuburan itu siapa yang mendapatkan nikmat dan siapa yang mendapatkan azab. Oh, kita nggak ngerti kok. Dan tidak boleh bagi kita memastikan fulan ini di neraka, fulan ini di surga. Kalau secara zahirnya mereka muslim itu sama. Karena bisa jadi kita menyangka fulan itu penduduk neraka, tapi bisa jadi dia penduduk surga. Dan bisa jadi berapa banyak orang yang menyangka itu penduduk surga, tapi bisa jadi di hadapan Allah dia penduduk neraka. Karena kita nggak ngerti, maka perlakukanlah semua kuburan itu sama. Yaitu ketika datang, kemudian memberikan salam, kemudian mendoakan ampunan bagi yang penghuni kubur itu, lalu kemudian kita merespon apa yang kita lihat untuk melembutkan hati, dan tidak perlu kita istimewakan kuburan tertentu. Mungkin ada yang berkilah dan mengatakan kepada anak, Ustadz, itu kuburannya fulan itu beda. Pertanyaan saya cuma simpel, Bapak bisa memastikan nggak kalau dia itu berada di dalam surga dan berada dalam rahmatnya Allah? Siapa yang tahu? Tidak ada yang tahu. Cuma kita diperintahkan untuk menghormatinya, perintahkan untuk menghormatinya. Kita tidak boleh melewati gundukan tanahnya, tidak boleh duduk di atas nisannya, tidak boleh mengumpatnya, tidak boleh mencelanya, tidak boleh menghancurkan gundukan tanahnya. Itu jelas ada. Tapi memuliakan kuburan tertentu di atas kuburan yang lainnya, sampai memberikan atribut dan ritual-ritual tertentu di atas kuburan fulan, di atas dari kuburan fulan yang lainnya, itu yang tidak ada. Dan saya pastikan, ya saya sampaikan, kita tidak pernah bisa memastikan orang itu mendapatkan rahmat atau mendapatkan adab. Ya, saya sampaikan kisah nyata ini. Berapa banyak orang yang disangka penduduk surga, tapi dia itu penduduk neraka. Saya ambilkan kisah yang pertama dari kisahnya sahabat, yang kedua dari kisahnya Sultan Murad yang keempat. Rasulullah itu pernah ketika dalam peperangan, kemudian Nabi itu bersama dengan para sahabatnya, kemudian Nabi melihat ada seseorang yang sedang berjibaku menghadapi musuh-musuh Allah gagah berani. Nabi berkata singkat, atadruna man hadha? Kalian tahu nggak siapa ini? Apakah penduduk surga ataukah penduduk neraka? Semua sahabat yang ada di situ kemudian mengatakan, ya Rasulullah, dia itu adalah penduduk surga. Masya Allah, berjibaku membunuh banyak musuh-musuh Allah dan tertebas dengan pedangnya.
Kemudian Nabi mengatakan, la innahu min ahlin nar, bukan, dia itu penduduk neraka. Dan terjadilah satu sahabat kemudian penasaran dengan apa yang disampaikan Rasul, penasaran, diikuti sahabat tadi yang dikatakan Nabi sebagai penduduk neraka. Dilihatin terus sahabat itu. Ternyata sahabat itu gagah berani, dia menghampiri setiap musuh-musuh Allah. Sampai akhirnya dia tersabet dengan pedang jatuh dari kudanya. Sabetan pedang itu cukup parah dan menyobek dadanya. Kemudian dia akhirnya menghadapi sakaratul maut. Dan ketika menghadapi sakaratul maut, saking beratnya sakaratul maut yang beliau hadapi, kemudian tampaknya beliau tidak sabar menghadapi rasa sakit yang ada. Dia melihat sebilah pedang di sampingnya, diraih sebilah pedang itu, ditusukkan ke tubuhnya berkali-kali, mati. Tapi matinya bukan sebagai penduduk surga, tetapi matinya sebagai penduduk neraka. Karena matinya bukan berperang membela kalimat Allah, tetapi matinya mati bunuh diri. Di situ kita mendapati belum tentu orang yang kita sangka penduduk surga dia itu akan menjadi penduduk surga. Sebaliknya ada sebuah kejadian pada kisah-kisah khalaf, yaitu kisahnya pada waktu Sultan Murad yang keempat ketika menjadi khalifah di daerah Utsmani, di daerah Turki. Ada sebuah kisah nyata yang merupakan bentuk karomah dan itu ada dalam kitab. Sultan Murad yang keempat ini tiba-tiba satu waktu dia itu ingin datang ke satu tempat. Ada satu tempat yang ingin didatangi oleh Sultan Murad yang keempat ini. Di mana sebab dia ingin mendatangi tempat itu dia tidak ngerti. Pokoknya dia tiba-tiba ingin datang ke wilayah itu. Lalu dia mengkompromikan kepada bawahannya. Bawahannya mengatakan, ya sudah Khalifah, kalau memang kamu ingin datang ke wilayah itu walaupun tidak ada kepentingan, ya sudah kami temani. Tapi alangkah baiknya kalau kita berpakaian sebagaimana rakyat jelata saja, supaya kemudian lebih mudah kedatangan kita dan nanti kepulangan kita. Sang Khalifah Murad yang keempat menyetujui. Kemudian datanglah Sultan Khalifah Murad yang keempat datang ke tempat itu. Ketika dia datang ke tempat tersebut, dikagetkan dengan sebuah pemandangan yang tidak lazim. Apa yang dilihat oleh Sultan Murad yang keempat? Dia melihat ada jenazah mati di pinggir jalan, dibiarkan orang lalu lalang dan tidak ada yang memperhatikan. Sultan Murad itu berpikir, ini jenazahnya siapa? Mati di pinggir jalan, tapi orang itu cuek terhadap jenazah itu dan tidak ada satupun orang yang memperhatikan tentang jenazah itu. Lalu kemudian Sultan Murad yang saat itu bersama bawahannya, kemudian mengorek-ngorek keterangan dan informasi dari orang yang lalu lalang. Dan didapatkanlah informasi, orang itu dikatakan sebagai peminum khamr dan pezina. Makanya kemudian orang itu tidak memperdulikan jenazahnya dan membiarkan. Dan mereka berkata, biarkan nanti keluarganya yang akan ngurus. Pezina dia itu dan peminum khamr tiap malam. Karena beliau adalah Khalifah Murad, karena beliau itu adalah khalifah dan khalifah itu melindungi dan mengayomi seluruh rakyatnya, kedudukan itu yang menjadikan dia terpanggil untuk ngurus jenazah itu. Walaupun dia tahu dari orang-orang yang berbicara bahwasanya itu adalah peminum khamr dan pezina. Diurus, kemudian ditanya, di mana rumahnya? Lalu kemudian akhirnya Sultan Murad yang keempat yang berpakaian jelata mengetahui di mana informasi alamatnya. Didatangi, dibopong jenazahnya bersama dengan seluruh bawahannya. Kemudian diketok pintu rumah itu, kemudian terbukalah pintu rumah itu dan disambut oleh seorang wanita. Dan wanita itu ternyata adalah istrinya. Pecah tangisannya ketika mendapati suaminya sudah meninggal dunia dan menjadi jenazah yang dibawa ke rumahnya. Istrinya sempat bertanya, di mana kamu mendapatkan suamiku? Di pinggir jalan. Tidak ada yang ngurus suamiku? Tidak ada. Tambah menangis istrinya. Kemudian istrinya bertanya, apa yang dikatakan oleh orang-orang ketika mereka meninggalkan suamiku dan tidak mengurus suamiku? Apakah mereka berkata bahwasanya dia pezina dan peminum khamr? Sultan Murad yang saat itu berpakaian jelata yang tidak diketahui oleh istri sang jenazah itu berkata, iya, suamimu dikomentari sebagai pezina dan peminum khamr, makanya tidak ada yang mau ngurus. Pecah tangisannya sang istri tersebut. Sampai kemudian ketika isak tangisnya itu sudah reda, barulah kemudian sang istri berkata, suamiku bukan pezina, suamiku bukan peminum khamr.
Dan akulah yang menjadi saksi di hadapan Allah kelak bahwasanya dia bukan pezina dan bukan peminum khamr. Tahukah engkau kenapa suamiku disebut peminum khamr dan suamiku disebut pezina? Yaitu adalah suamiku kalau dia punya uang tiap malam, maka dia mendatangi warung-warung yang menjual khamr secara sembunyi-sembunyi. Dia beli, dia borong khamr-khamr itu, dia borong khamr-khamr itu. Dan kemudian dia bawa tidak ke tempat manapun untuk bermabuk-mabukan. Dia bawa ke rumah, kemudian menuangkan setiap botol khamr itu ke tempat pembuangan di kamar mandi. Dan saya menjadi saksi perbuatan itu. Kemudian dia berkata ketika aku tanyakan, kenapa kamu melakukan itu? Setidaknya kalau saya borong minuman dia, setidaknya pemilik warung itu dosanya tidak berat. Karena apa yang dia jual tidak menjadikan orang itu mabuk. Aku terdiam. Dia pun kalau mempunyai uang kadang-kadang mendatangi perempuan pezina, kemudian diajak ngobrol, kemudian diajak ke rumah. Orang menyangka dia berduaan dengan pezina itu, padahal di rumah dia memberikan uang itu di hadapanku dan dia berkata kepada pezina itu, ini uang, tolong kamu jangan berzina malam ini, cukupi kebutuhanmu malam ini dan malam besok dengan uang yang aku berikan. Lalu dia berkata kepadaku, wahai istriku, tidaklah aku berikan itu kepadanya, semoga dengan uang itu menjadikan dia tidak berlaku dosa hari ini dan besok dengan uang yang kita bagi kepadanya. Kemudian sang istri mengetahui masalah itu. Sampai akhirnya terdengarlah desas-desus di luar, orang itu berkata tentang suaminya. Tentunya kita paham ya, telinganya istri lebih besar daripada telinganya suami. Dia mendengar desas-desus omongan orang tentang suaminya. Lalu dia lekas berkata kepada suaminya, wahai suamiku, jangan kau teruskan lagi kebiasaanmu untuk memborong minuman khamr di warung dan kebiasaanmu membawa pelacur ke rumah. Kenapa? Karena orang di luar sudah santer mengatakan bahwasanya kamu adalah pezina dan peminum khamr. Maka suamiku berkata, biarkan dakhum, biarkan mereka ngomong apa saja tentang diriku. Karena sesungguhnya yang aku butuhkan bukan ridhonya mereka, tetapi yang aku butuhkan ridhonya Allah di atas arasy-Nya. Kemudian aku berkata kepada suamiku, kalau kamu terus meneruskan ini, kalau kamu mati, bisa jadi mereka tidak akan pernah ngurus jenazahmu dan tidak akan mengurus mayatmu, dan kamu akan dibiarkan karena kamu dianggap menjadi sampah masyarakat. Kemudian suamiku berkata, kalaupun nanti tidak ada yang mengurus orang-orang itu ketika mereka meninggalkan jenazahku dan mayatku, insya Allah Allah akan mengirimkan khalifah murad yang keempat untuk datang ke sini dan akan mengurus bagaimana jenazahku ketika meninggal dunia. Dan ternyata kata istrinya, ternyata permintaan istriku, permintaan suamiku tidak terkabul. Kemudian sang laki-laki itu Sultan Khalifah Murad yang keempat berkata, enggak, justru permintaan suamimu terkabul. Dibukalah bajunya dan berkata, sayalah Khalifah Murad yang keempat dan saya tidak pernah tahu kenapa Allah kirimkan saya ke tempat ini. Karomah. Di situ kita mendapati apa yang ingin saya sampaikan, bahwasanya kita tidak pernah bisa nebak orang. Makanya kalau ada orang yang datang ke kuburan kemudian dia menebak ini penduduk surga, ini penduduk neraka, ini penduduk surga, ini penduduk neraka, kita tidak ngerti. Kok sampai kemudian kita mengistimewakan kuburan fulan daripada kuburan fulan? Pertanyaan kita sederhana. Setingkat besar apa ilmu kita mengetahui bahwasanya fulan itu mendapatkan rahmat dari Allah? Kenapa? Bisa jadi prasangka kita ini salah. Karena dari dua kisah yang tadi saya sampaikan itu satu kesimpulannya. Ternyata berapa banyak orang yang berprasangka penduduk surga tapi penduduk neraka, dan bisa jadi ada orang yang berprasangka dia penduduk neraka tetapi dia itu penduduk surga. Karena prasangka kita salah dan sering salah prasangka manusia, ya tolong jangan pernah mengistimewakan kuburan fulan dan kuburan fulan di atas kuburan fulan yang lainnya, karena kita nggak ngerti bagaimana keadaan mereka ketika di dalam kubur. Ketika kita tidak paham, ya tidak perlu kita istimewakan. Karena kalau kita sudah mengistimewakan satu kuburan di atas kuburan yang lainnya, disitulah pintu kesyirikan akan terbuka lebar. Sampai kemudian kita meminta kepada penghuni kuburan itu ketika kita yakin bahwasanya penghuni kuburan itu mendapatkan rahmat dari Allah. Loh, yang jamin siapa? Yang jamin siapa? Karena kita tidak pernah tahu. Beda dengan Rasul. Rasul itu tahu.
Karena ada beberapa orang yang diberitahu oleh Allah kepada Nabi bahwasanya penghuni fulan ini, kuburan ini adalah mendapatkan rahmat, penghuni kuburan ini mendapatkan adab. Nabi tahu itu Nabi. Kalau kita kan bukan Rasul, bukan Nabi, dan kita tidak pernah tahu. Makanya frame yang kita harus pegang kalau mendatangi kuburan supaya tidak terjebak kepada kesyirikan itu apa? Datanglah kuburan itu dengan niatan pertama untuk mengingatkan mati, yang kedua tidak boleh bagi kita mengistimewakan kuburan-kuburan tertentu di atas kuburan yang lainnya. Dan kuburan itu secara hakikatnya sama, dia menjadi tempat berpindahnya ruh dari dunia menuju ke alam barzakh.